datang di Beauty with Tele dan Ece. video kali ini adalah video yang highly requested. Semua orang kayak nanya, Kak, warna rambutnya bagus banget, pakai apa? Cara warna rambutnya mana? Tolong minta tutorial warna rambutnya anti gagal pasti berhasil. Jadi setelah sekian lama kami menunda-nunda dan cuma menjanji-janjikan, ini video yang kalian tunggu-tunggu. Seperti yang kalian mungkin udah tahu, kami mewarnai rambut nggak pakai pewarna rambut tapi pakai kertas scrap yang kayak gini. Beli di toko alat tulis, kalau nggak di fotokopian biasanya ada. Kalau kalian mau pakai kertas scrap yang kecil-kecil yang buat dekorasi juga nggak apa-apa, tapi karena biasanya butuhnya banyak, jadi mending beli yang lembaran gede kayak gini. Itu yang kalian butuhkan. Habis itu yang harus kalian lakukan adalah menggunting si kertas scrap ini. Gunting aja. Kalian semua pasti pernah menggunting dan menempel waktu TK. Ini saatnya kalian mengeluarkan Kemampuan menggunting yang Nah, kalian terbukti bisa menggunting apa enggak, lulus apa enggak di sini. Habis itu guntingan kecil-kecil nih semuanya. Oh, kalau biasanya kalau buat rambut cuma seaku paling butuh selembar doang, tapi karena buat Ece ini rambutnya banyak banget, jadi persiapan kami butuh banyak. Jadi kami menyediakannya banyak. Dan tadi aku udah nyiapin yang udah digunting-gunting, taruh di baskom. Terus ini dikasih airnya air panas. Kenapa air panas? Karena biar pigmennya dari si kertas scrap ini keluar. Sebenarnya sih pakai air dingin juga nggak apa-apa, tapi nanti keluarnya kayak nyicil gitu loh, jadi warnanya kayak nggak yang keluar banget. Nah, mungkin aku kasih lihat tuh. Jadi kayak warnanya tuh jeng kayak gitu. Jadi airnya bener-bener sampai yang biru, yang pigmennya keluar banget. Nah, ini nanti yang ditempelin ke rambutnya, diolesin. Jadi nantinya itu sebenarnya cara paling gampang itu adalah dengan rambutnya dicelupin. Apalagi kalau yang rambutnya panjang banget dan cuma pengen setengah aja gitu, tinggal kayak gini nih udah rambutnya dicelupin deh tuh. Tapi masalahnya karena rambut Ece tuh tebel banget dan banyak banget, kalau dicelupin nggak bakalan kecelup semua. Jadi harus pakai cara manual, yaitu dioles kayak kalau ngolesin Warna rambut biasa. Apalagi nih kalau buat rambut banyak kayak gini. Nih, kemarin sebenarnya kita udah mulai, cuma sekali lagi karena rambut Ece banyak banget, ini selembar kertas scrap cuma dapat ujungnya doang gitu. Jadi makanya ini akhirnya diulang nih, dalamnya belum kena-kena. Buat rambut yang banyak kayak gini jangan lupa buat dibagi-bagi biar semuanya rata, jadi kayak per section gitu. Oh ya, jangan lupa kalian harus pakai kaos yang udah kalian gak pedulikan, kalau nggak yang warnanya gelap, karena nanti bakalan netes-netes. Dan kalau bisa juga jangan di atas kasur, di atas karpet gitu, karena bakalan netes-netes. Jadi bawahnya harus yang lantai atau alas yang gampang buat dibersihin dan dilap. Baju ini masih mau aku pakai sih, tapi dia gampang dicuci. Dan warnanya sama, Dan warnanya biru. Yaudah nih, ini kan berbentuk cairan. Kalau airnya masih panas banget, tunggu sampai adem dulu. Ini hangat sih, selama nggak nempel ke kulit kepala nggak masalah. Terus ya udah tinggal kayak dikuas-kuasin gitu loh. Oh iya, suka ada yang nanya bleaching dulu atau enggak gitu-gitu. Ini udah di bleaching 2 kali ya. Rambutku udah di bleaching 2 kali. Bleaching pertama dikasih warna ungu, terus bleaching yang kedua juga dikasih warna ungu, tapi ungunya beda shade gitu. Mungkin yang kemarin lihat fotoku bisa lihat beda warnanya gitu. Nah, kemarin tuh sebenarnya kepengennya ungu lagi, akan tetapi karena nggak nemu yang ungu tua, eksperimen lah, ungu muda dicampur biru, yang nempel malah yang biru doang. Jadi kita cobain yang ya udah deh, biruin aja sekalian. Jadi kalau misalnya ada yang nanya harus bleaching dulu nggak? Ya, karena itu wajib kalau warnanya mau keluar. Kalau buat warna-warna kayak merah atau orange atau pink
mungkin nggak usah bleaching dulu bakal ada warnanya, tapi nggak bakalan seterang kalau di bleaching dulu. Dan mungkin nggak tahan lama juga ya, kayak cuman keramas sekali 2 kali selesai. Jadi kayak cuma apa sih, main-mainan doang gitu. Ya kalau mau warnanya terang banget wajib bleaching. Kalau cara bleaching yang baik dan benar sampai beneran putih, apa nanti bikin video kepisah aja kali ya? Bikin video bisa aja. Mia udah bleaching kedua kali belum sih? Belum. Belum, Mia aja. Dia belum touch up warna juga kan. Ini sebenarnya pertama kali aku diwarnain rambut ya. Dulu tuh kayak nggak pernah berani karena takut gimana, makanya juga pas dari kemarin juga bleachingnya cuman kayak bagian tengah ke bawah gitu, dan itu aja udah ngabisin berapa bungkus? 2 ya? Nggak tahu, saya ingatku 2 bungkus bleaching gitu. Itu cuma ujung doang. Itu ujung doang. Karena mungkin banyak banget. Jadi ya perlu diperhatiin jenis rambut kamu kayak apa, warna asli rambutnya apa, sama tebal tipisnya buat bleaching sama ngewarnain ini. Oh ya, disarankan pakai sarung tangan, soalnya pasti bakal kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini gampang hilangnya kok. Oh iya, kenapa tadi kita nggak beli sarung tangan? Nggak ngaruh, biasanya aku tetap kotor juga. Masa dia kayak tetap netes ke dalam gitu? Nggak tahu, pokoknya tetap kotor aja akhir-akhirnya. Tuh dicelupin gitu. Waktu yang dibutuhin buat warnain ini kira-kira berapa lama sih? Tergantung banyak rambut. Nah, kalau yang rambutnya banyak kayak aku, kalian bisa sambil baca buku, nonton 1 episode serial Netflix and chill. Terus ngapain lagi ya? Bisa sambil ngapain lagi? Bisa, misalkan kalau HP-nya nggak dipakai buat merekam video. Iya bener sih, ucapan, Jualan. Ya ngapain lah, ngelakuin hal-hal bermanfaat dari handphonemu yang pintar itu, supaya nggak buku sia-sia. kayaknya 1 bab bisa deh. Kayaknya bisa deh. Dan kalau bukunya tipis kayak novel-novel gitu bisa kelar. Kumpulan puisi kelar lah. Kumpulan puisi kelar. Kecuali kalau kamu mau sambil baca puisi. Iya. Puisinya sambil disesap sih agak lama. Sesap, dibacain kayak orang-orang ngebacain puisi yang gaya banget itu. Orang kalau baca puisi kan harusnya disesap kayak minum wine. Kalau aku disedot kayak minum ciu plastik. Aduh, Jadi ya cepet. ngomong-ngomong soal alkohol, aku kangen minum alkohol. Aku juga. Tiap kali pakai hand sanitizer yang alkoholnya banyak itu, terus aku cium juga, Merindukan aroma mabuk-mabukan. anjing baunya kok kayak vodka ya. Tapi yang ini gak bisa diminum. Nggak bisa diminum itu sedihnya. Sad. Kalau kayak gitu, apakah pengguna hand sanitizer yang berlebihan itu bisa disebut sebagai alkoholik? Harusnya ya, itu kan tetap dikonsumsi ya melalui kulit ya. Kulit kita punya pori-pori nih, dia masuk. Kamu kalau kebanyakan hand sanitizer, ntar lama-lama ikut ini. Kulitmu support mabuk. group. Support group. Alkohol anonimus. Hand sanitizer anonimus. Ini salah satu kucing yang kami urus bersama. Dia lahir dari sela-sela galon dan tabung gas. Dan dia cebol. Nggak gede-gede. Nggak gede-gede. Doa kamu tuh anjir, nggak gede-gede. Ya habisnya anak-anak gede semua. Aku pengen yang kecil terus gitu loh. Tahunya kayak gitu.
tapi nggak jadi Cebol. bonsai juga. Halo, namaku Tweety. Kayaknya dia minum obatnya Conan itu deh. Iya, dia jadi shrink gitu. Jangan-jangan pas kita lagi tidur dia memecahkan Kasus pembunuhan. kayaknya Oh my. bener deh. Diam-diam. Di sini luluran kali ya biar Ya glowing. glowing in the dark. Jangan. Tapi kayaknya bagus deh, kita harus menemukan lulur yang bisa glow in the dark. Oh my god, tapi ngeri banget tau. Kamu lagi tidur, apa lampu dimati terus kamu glow. Glowing. Enggak. Itu skip aja. Siapapun yang mengerti teknologi perskincarean nggak usah deh. Jangan. Ide yang buruk banget. Jangan. Kamu pakai lulu yang putih apa yang kuning ya? Kalau yang kuning mengandung Oh iya. jadi antioksidan. Gitu manfaatnya. Aku kemarin dibilangin gimana coba? Apa? Kamu kalau pengen glowing pakai tip aja. Ya nggak salah sih bang, tapi gimana ya? Itu nanti sampai debu-debu bahkan nggak berani nempel itu loh. Iya nggak apa-apa sih bang. Coba abang coba duluan. Kasih review. Nggak usah bikin video tutorial, nggak usah. Oh kayaknya harus si abang ini harus bikin video tutorial. Kalau pakai badannya tip jelek biar nggak glowing. kalau badannya jelek nggak usah. Ngapain kita nonton orang Oh iya bener. mengaplikasikan kit Nggak pada ada badannya? eye candy. Nggak ada eye candy, nggak. Nggak. Cukup foto before and after aja kali. Kecuali kamu Cillian Murphy boleh. Cillian Murphy boleh, Brandon Boyd boleh. Aduh, Brandon Boyd, ya Allah. Vokalisnya Incubus yang kata aku menua dengan tampan itu loh, rambutnya gondrong, badan, aduh ganteng banget. Sangat sulit untuk tidak jatuh cinta. Dan dia nggak problematik sih. Cillian Murphy juga nggak problematik. Justru itu biasanya orang-orang cakep, keren, berbakat dan luar biasa itu malah nggak problematik, nggak toksik sama pasangannya, nggak selingkuh. Brad Pitt selingkuh sih. Iya sih. Brad Pitt tapi nggak problematik amat. Ya dia ya umum aja lah selingkuh. Iya, terus selingkuh doang menikah terus ya menikah. udah Terus gitu. ya udah deh. Tapi kayaknya kalau Cillian Murphy itu asli dewa deh. Anjir, Dia secakep itu gitu loh. dia Yang pacaran hasilnya pasti banyak long banget. pacaran lama terus kawin sama pacarnya udah selesai, Iya kayak ya nggak ada ampun. masalah Nyari apa-apa. cowok yang kayak gitu di mana lagi? Kayaknya Nggak bener-bener ada. limited edition, mana dia ganteng banget. Iya makanya. Ya kalau yang jelek-jelek sih mungkin banyak pacaran terus nikah selesai. Ya masalahnya kan dia ganteng. Dia ganteng, kaya, terkenal. Maksudnya bahkan sebelum menikah tuh dulu dia nggak yang ganti-ganti pacar gitu loh. Kamu bakal jadi Cillian Murphy atau Brad Pitt? Wah, dia kayaknya Dia kayaknya calon fuckboy sih. ya fuckboy sih, soalnya di sini betina semua, dia kayak cuman jantan sendirian ya. Di rumah ini dia sendirian, lalu cewek-cewek. Dia bapak rumah tangga dengan banyak istri. Dia menikahi kemungkinan besar ibunya sendiri, tantenya sendiri, adiknya sendiri. Emang Junet ibunya? Kemungkinan besar, aku masih curiga. Tapi Junet kan kayaknya udah gitu, masa dia nggak hamil-hamil lagi sih? Ya mungkin setelah kehamilan anak pertama terus Dia- dia terganggu. Iya, terganggu atau kayak dah, I'm so done with I'm so done with pregnant and babies. babies. No. Dan Junet judes juga kan, jadi dia Iya, masalahnya Pit- dulu dia kawin, aku memergoki dia kawin. ya mungkin dia mau enaknya nggak mau anaknya. Ya benar. Aku nggak nyalain dia sih.
Ada nggak sih kasus-kasus kucing yang seks buat rekreasi? Nggak tahu. Kalau primata banyak kan ya yang seks buat rekreasi. Konon kan hewan yang seksnya buat Lumba-lumba. rekreasi cuma lumba-lumba sama primata. Kucing enggak ya, mammals enggak ya? Maksudnya kalau kucing kita seks buat rekreasi ya udah nggak usah disteril aja, biarin aja. Ya tapi masalahnya mereka ngerti nggak cara ngeluarin di luar. Ya Allah, ini bukan family friendly content. Mohon maaf itu di skip aja. Kalau tapi family friendly dong, ini sex education Oh iya bener. for animals. Bener. Buat kalian yang punya kucing-kucing di rumah, Kucing kalian suruh nonton. suruh nonton dan bilang kalian mending mau enaknya nggak usah, mau anaknya aja. Karena steril mahal dan kami semua miskin. Kucing kami banyak aja. Satu-satunya cara adalah dengan mengedukasi mereka. Supaya nge-seks buat rekreasi. Cukup ya sekarang. Soalnya satu persatu Kemarin secara merata. jadi kemarin yang ujungnya itu dia cuman dimasukin ke dalam baskom itu, terus aku tiduran telentang, kepala masuk ke dalam baskom. Dan kemarin itu dicampur ya biru sama ungu, jadi ungunya itu yang nggak ngaruh apa-apa gitu. dia nggak ngaruh apa. Padahal pas sebenarnya pas dicelup tuh dia jadi silver ya. Tapi pas kering tuh dia cuman kayak biru aja gitu, yang nggak ada dia apa ya? Aku di ghosting sama kertas. Dia hilang begitu saja. Tadinya dia ngasih harapan gitu kan, ada silver, ada ungunya gitu. Terus pas kering Tahu-tahu bye. nggak ada. Aing di ghosting sama kertas scrap. Kok dia kayak hijau sih? Biru ya kan, emang birunya ini biru kehijauan. Oh my god, jangan-jangan aku hijau kayak kamu nantinya. Nggak bakal. Soalnya punya kamu tadinya udah ungu dulu. Oh iya ya, dia ini ungu. Nah, rambut dia tuh tadinya harusnya biru. Tapi karena henna. Tips dan trik sebelum apa? Kalau misalnya mau warnain rambut, sebaiknya warna hitamnya nggak pakai henna. Kalau misalnya kalian pernah mewarnai rambut pakai warna hitam nih, tapi nantinya pengen ganti lagi, jangan pernah pakai pewarna henna karena itu susah banget dihilangin warnanya. Aku udah bleaching Berkali-kali. 5 kali ada kali ya, dan Iya. masih nggak hilang. Jadi makanya yang bagian ini bawah ini kayak gelap-gelap banget, dan ini kemarin pas yang lainnya pirang tuh yang bagian sini tuh kayak coklat. Buruk banget sih kan. Aneh deh boy. Ini sih lucu ya, jadi hijau dan ada shade birunya. Hijaunya sih kemarin juga aku tambahin hijau kan, emang sengaja aku kasih hijau. Yang kemarinnya lumayan biru. Oh iya, kemarin sempet biru ya, karena ditambahin biru. Jadi gini, kalau kalian mau warna biru tuh warna yang paling susah buat didapetin dari ngewarnain rambut, pakai pewarna rambut apapun. Jadi kalau misalnya mau biru, pertama bleachingnya harus putih banget, benar-benar level 10 yang platinum blonde. Itu nggak ada pilihan lain. Kedua, harus pakai purple shampoo, itu buat ngilangin pigmen kuningnya. Soalnya kalau masih kuning-kuning hasilnya nggak akan biru, tapi kehijauan kayak gini. Dan ini masih ada pigmen kuningnya, biru ketemu kuning sebenarnya hijau. Jadi si kuning-kuningnya harus dihilangin dulu pakai ungu. Nah kalau misalnya nggak punya, susah nemuin purple shampoo sama purple conditioner, diwarnain aja dulu warna ungu, nanti bakal jadi silver. Tapi selama bleachingnya udah level 10 ya, itu pasti bakalan jadi silver dulu. Baru nanti kalau dikasih biru, birunya masuk banget, jadi biru apa tuh sepak bola Bandung tuh? Persib. Nah biru Persib. Biru sepak bola Bandung. Besok aku biru telur asin. Mungkin ada juga yang nanya, ini warnanya tahan lama nggak? Kalau si kertas scrap ini hitungannya per
permanen semi permanen. Jadi mungkin bisa bertahan 1 sampai 2 bulan, tapi nanti di perjalanan, tengah perjalanan itu bakalan Dia kayak memudar. luntur-luntur gitu. Jadi bakalan butuh nanti ditacap lagi kayak gitu. Mungkin tiap berapa pas sekali ditacap lagi kalau kalian warnanya pengen tetap cemerlang. Kalau misalnya entar-entarnya pengen ganti warna ya udah biarin aja. Sama sih kayak pewarna rambut lain juga paling 1 sampai 2 bulan. Kemarin kamu yang ungu berapa bulan? Yang abis itu kan, abis lebaran itu kan 2 bulan ada nggak sih? 2 bulan lah ada. 2 bulanan lah. 2 bulan. Aku kan juga itu tergantung ini juga kan, samponya apa kayak gitu. Oh betul. Dan seberapa sering kamu keramas. Betul. Kalau rambutmu membutuhkan banyak keramas ya nggak akan tahan lama juga. Jadi kalau bisa keramasnya nggak usah pakai shampoo, tapi pakai conditioner aja. Samponya dipakai di ujung. Nah kalau terpaksa shampoo-nya cuma di kulit kepala, ujungnya pakai conditioner aja. Oh ya sama ini, kalau bisa beli shampoo yang khusus buat rambut diwarnain. Tapi kalau misalnya nggak bisa kayak aku rambutnya ketombean banget, cuma bisa pakai shampoo anti ketombe. Dan shampoo anti ketombe itu adalah yang paling gampang ngilangin warna. Jadi ya terpaksa harus Sering touch up lagi yang kayak gitu-gitu. Kok repot banget sih? Iya, mewarnai rambut butuh dedikasi, butuh komitmen. Yang repot apalagi di bleaching ya. Sekali rambutmu di bleaching, rambutmu tuh nggak pernah sama kayak sebelumnya gitu loh. Meskipun dirawat-rawat juga ya tetap aja quote-unquote damage. Jadi emang ya harus diterima. Makanya kayak waktu pertama kali karena ini pertama terus kayak takut gitu, aku cuman nge-bleaching ujungnya aja segini lah sama poni, karena menurutku waktu itu resikonya kecil. Itu apa, itu kalau misalnya gagal bisa Tinggal digunting. tinggal digunting gitu. Kalau dari awal udah di-bleaching semua terus gagal, ya nggak apa-apa sih, dibotakin nanti juga tumbuh lagi. Cuman kan ya males aja. Sama ada satu pertanyaan yang sebenarnya mungkin penting banget sih. Mewarnai rambut pakai kertas krep aman nggak sih? Jawaban jujurnya aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Soalnya jujur aja aku nggak tahu pigmen yang dipakai di kertas krep itu apaan kan. Tapi aku pakai kertas krep udah bertahun-tahun dan nggak kenapa-napa. Bukan berarti di rambutmu pasti nggak kenapa-napa juga, karena tipe rambut orang beda-beda. Terus perawatan juga. Jadi kayak ya misalnya kalian mau silakan, tapi kalau misalnya kalian ragu-ragu Nggak usah, mending nggak usah. Mending pakai pakai pewarna kayak rambut biasa. yang bener. Kalau mau warna rambut yang bagus, yang gonjreng, yang kayak warnanya keluar banget dan aman, itu pakai manik-manik sih. Tapi berhubung mahal, ya kami pakai versi knockoff-nya. Saya pakai kertas krep juga hasilnya biasanya gonjreng ya, warnanya tuh Yang keluar banget. keluar banget. Terus kalau bisa ya pas habis awal ngewarnain kayak gini, kalau pakai kertas krep itu nggak usah keramas dulu sampai 3 hari gitulah, biar warnanya tuh pasti bener-bener kayak meresap dulu di rambut gitu. Jadi sebelumnya keramas dulu, diwarnain, jadi nggak usah keramas sampai 3 hari ke depan, nggak apa-apa. Oh ya, dan dia nanti kan netes-netes ke kulit gitu, nanti bisa dicuci kok. Tinggal dielap-elap aja. Mandi aja lah, kan dielap loh. Iya bener. Ya maksudnya kalau sebelum mandi sambil dielap gitu loh. Terus kalau misalnya nggak mau rambutnya jadi kering banget, mungkin pakai vitamin ya. Vitamin rambut, masker. Harus jualan produk buat rambut ya. Nanti lah kalau ketemu yang cocok-cocokan, soalnya kita berempat beda-beda kan semuanya. Oh bener, kita mengkurasi produk rambut. Iya, kita mengkurasi produk rambut setelah mengkurasi skincare murah.
Kenapa murah? Karena ya Kami kami tahu average diri. banget. Kecuali kalau ada yang kirim produk buat kami review gitu. Kami ada berempat dan kami punya tipe rambut yang beda, tipe kulit yang beda. Jadi kalian bisa dapat review yang lengkap lah dari Betul. masing-masing jenis. Betul. Tuh. Manik Panik NYC, halo, assalamualaikum. Notice me. Aku penasaran banget pengen pakai Manik Panik dari dulu. Mahal banget sih anjir kalau kita ini. Iya makanya. Makanya kalau dikirimin kan. Itu buat sebulan pekan anak-anak. Bener. Satu bungkus manik-manik sama dengan makanan anak kucing selama sebulan. Tentu saja tidak masuk di akal kami. Maaf, sebagai seorang ibu kami harus memprioritaskan kesehatan Anak-anak kami. Kayaknya udah harus dicobain deh. Apa ya? Nah kalau misalnya di tengah-tengah itu kadang pigmennya udah habis, jadi airnya masih tapi pigmennya udah habis, tinggal refill. Gila ya, tadi udah 2 ya. Tadi 1,5 Tadi bisa. mohon maaf. Kesalahan tidak ada pada diri saya pribadi, tapi rambutnya banyak. Tapi maksudnya gini, dulu kalau misalnya kayak ke salon buat rimbat atau catok gitu, emang si mbak salon tuh suka mengeluh. Mbak mengeluhnya tapi nggak mengeluhin ya, cuma dia bilang mbak rambutnya tebal ya, terus aku yang Tahu diri. iya, aku nggak tahu diri, aku pikir emang rambutnya ngembang sih, jadi emang kelihatan tebal gitu karena rambutnya rontok. Apalagi udah sepanjang itu suka jatuh-jatuh gitu kan. Nah baru pas kamu bilang pas ngewarnain terus butuh berapa bungkus, aku akhirnya insyaf menyadari dan tahu diri, oh iya maaf. Soalnya tadinya aku kirain juga cuma ngembang, aku nggak menyangka kalau emang banyak banget rambutnya. Jadi aku mau mohon maaf kepada mbak-mbak salon yang selama ini kerepotan mengurus rambut. Bayarnya sama, Bayarnya kerjanya 2 kali lipat. iya kan, misalnya kayak di salon langgananku tuh rimbat tuh 70.000 ke 60.000. Dan bayarnya sama meskipun rambutnya banyak. Oh my god, it's so unfair. mohon maaf ya, tapi Diukur dulu rambutnya. harusnya mungkin subsidi silang ya. Tapi jadi subsidi silang sama yang rambutnya tipis Ya kan. terus berarti yang rambutnya tipis kayak aku menyubsidi kalian yang rambutnya tebal. Mohon maaf. Tapi kan rambutmu nggak tipis banget gitu. Iya sih lumayan. Rambutmu standar lah. Umum. Rambutmu yang dijadikan patokan harga oleh mbak-mbak salon kayaknya. Gitu. Aku tuh bener standar segala-galanya deh. Dulu tuh kayak aku tuh nggak nyadar, padahal misalnya kalau habis keramas tuh rambutku susah kering kan. Aku tuh Kirain sering jenisnya aja. aku tuh sering masuk angin gara-gara misalnya habis keramas malam-malam terus rambut masih basah ketiduran. Itu sampai masuk angin karena tengkuk jadi basah kan. Ini itu nggak beres-beres perasaan tuh udah. Ini udah berapa menit sih? Nggak tahu kayaknya udah setengah jam udah kan. Kita dari tadi udah ngoceh berapa lama? Gak lama aja. Itu ada menitannya. Ada tuh, tapi aku kan nggak pakai kacamata, nggak bisa lihat. Kami berdua nggak bisa ngelihat menit video situ gara-gara bolor. Udah pakai kacamata aja harus deket maju gitu. Ini nggak ada harapan lah. Gimana Nek? Ada yang bisa dibantu? Jadi kalau ketemu sama aku di jalan nggak pakai kacamata dan kalian ditanya, menyapa dan tidak dijawab, mohon maaf. Bukan karena sombong, ya ampun, Nggak aku kelihatan. Aku sering dulu, kemarin Aku aku juga ketemu kamu kok kamu diem aja. Ya aku mana lihat, mohon maaf banget nih. Apalagi ketemu jam-jam maghrib yang bener-bener blur banget deh. Itu kayaknya ya, si Lian Murphy lewat juga aku nggak ngeh. Kalau dia kayaknya aku auto ngeh deh. Kayaknya ya, dari auranya terbayang. Mungkin. Aku belum pernah ketemu soalnya. Aku kayaknya bahkan di cowok seganteng si Lian Murphy pun lewat. Tapi kayaknya aku belum deh. Mata bajunya yang memberitahu. Tengok ke arah sana, tengok.
langsung memancar. Ketampanannya memancar. Tapi aku nonton Peaky Blinders bosan. Kenapa? Drama ya? Enggak, Lambat banget ya ampun kayak. ya karena Lama sebelumnya banget. kamu nonton Breaking Bad terus Money Heist. yang Coba kamu nontonnya Downton Abbey gitu loh, yang laban banget. Kamu harus maksudnya nonton aku Game of seneng, Thrones. aku mau nonton lanjutin cuma Kayaknya nggak sampai maraton gitu ya. nggak punya kesabaran aku asli. Padahal itu cuma sejam berapa jam sih? Kayak Sejam 50 menit, sejam gitu. Ini lama banget sih. Ya terus misalnya kamu sebelumnya juga nonton Black Mirror gitu yang ya sekali jadi gitu. Kalau dicelupin emang harus dicelupin ke ember ya. Iya, sekepala-kepalanya asli. Aku juga. Tahunya jadi jadi ya biar agak oh gitu ya, jadi violet gitu ya. Wow. Tapi aku nggak tahu sih ntar hasilnya. Soalnya yang kemarin aja hasilnya beda. Silver taunya ghosting. Dan kalau dari awal nggak serius, mending nggak usah ngasih harapan, bisa nggak? Ya tapi kadang-kadang orang berubah pikiran sih, jadi kita nggak bisa nyalain juga. Kok jadi orang? Iya sih, bisa jadi. Ya, oke. Tapi kalau kayak gitu, aku jadi akan menyalahkan diri sendiri. Oh my god, dia ghosting gara-gara aku. Ya Padahal jangan bisa jadi ghost. dia yang Maksudnya brengsek. kalau berubah pikiran juga yang ngomong aja sih. Nah, betul. Ya dulu aku suka sama kamu, dulu aku memang percaya bahwa ini bisa jadi sesuatu, ternyata enggak juga itu. Ya mohon Ternyata aku maaf. nemu yang lebih baik dari kamu, ya mohon maaf. Ternyata misalnya chemistry-nya hilang. Tapi chemistry tuh bener-bener abstrak juga ya. Iya. Atau enggak mood gitu. Gimana ya? Enggak, bosen aja sih. Iya bosan. Aku soalnya kan aku sebagai cewek aku mengakui awalnya aduh menarik banget. 2 minggu kemudian bener-bener udah yang no. Aku enggak bosan. Ya, bisa jadi kayak gitu loh maksudnya, tapi seenggaknya tolonglah kasih closure, kasih penjelasan. Nggak ngomongin doang, aku nggak akan ghosting, aku janji aku nggak akan ghosting kayak pengecut. Ya, all men are cowards sebelum terbukti sebaliknya. Saudara itu pegangan kita semua. Semua coward sebelum terbukti. Terus yang aku lebih kesel berani-beraninya dia yang bilang kamu jangan ghosting ya. Can't relate ya, kami fire signs itu nggak bisa relate sama orang-orang ghosting. Mohon maaf banget nih. Maaf banget nih. Kalau emang mau udah aku akan bilang udah, dan aku akan jelasin kita udah nggak bisa. Kalau aku akan menjelaskan dengan cara yang halus, kalau dia masih nanya terus ya aku akan bilang ya kamu goblok. Ya mohon maaf aja nih. Kita nggak ada. Aku nggak pernah ghosting. Padahal aku pernah lah. Padahal misalnya kadang-kadang aku tuh kayak misalnya ngebales pesan tuh misalnya udah lihat gitu tapi nggak bisa. Bahkan cowok brengsek pun nggak aku ghosting gitu loh. Ya kecuali udah keterlaluan sih gobloknya, bener-bener nggak bisa diiniin, dikasih tahu. Kalau cowok, iya Itu didiemin aja udah. ya maksudnya nggak ada pilihan lain kan. Orang yang Udah halus dijelasin, itu ya. udah dijelasin segala Dari macam. cara yang Dia halus masih sampai yang tahu. kasar banget. Masih nggak Baik. ngerti ya harus gimana lagi. Tapi mungkin emang ya kadang ada sih yang kayak gitu, udah dikasih tau bahwa baik-baik. Ya kita udah nggak cocok dalam hal ini tapi masih ngeyel gitu kayak. Aku akan berusaha memperbaiki itu buat kamu. No. Ya orang berubah sih tapi nggak kayaknya Ya maksudnya bisa aja memperbaiki, oke. Kalau beneran memperbaiki, ya kalau cuma ngomong dong, mengulang hal yang sama kemudian, buat apa?
Dan lagian mendingan kamu kalau misalnya mau berubah dan memperbaiki diri demi dirimu aja, gak usah demi orang lain. Betul. Karena orang lain belum tentu terima juga. Kayaknya udah deh. Ngapain repot-repot? Udah. Oke. Jadi tinggal tunggu kering ini. Yang tunggu kering dan tapi nanti kita lihat hasilnya. Closing dulu ya. Closing dulu. Oke, dadah. Thank you so much for watching. Now see you later. Bye.